Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama yaitu pengertian asbabun nuzul, yang mana berasal dari asbab dan nuzul. Nah, asbab di sini dalam bentuk jamak, di mana mufradnya atau dalam bentuk tunggalnya itu ialah sabab, artinya sebab, dan nuzul artinya ialah turun. Jadi, asbabun nuzul itu ialah peristiwa pada zaman Nabi yang menyebabkan turunnya ayat atau beberapa ayat, baik berupa kejadian di masyarakat atau pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi. Turunnya ayat atau beberapa ayat. Kenapa? Karena memang ada seketika suatu ayat itu diturunkan, memang kehendak Allah. Allah ingin menurunkan ayat tersebut. Jadi tidak semua ayat-ayat Al-Quran ini memiliki asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Selanjutnya yaitu pembagian ayat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ayat sababi. Nah, ayat ini dilatar belakangi oleh sebab terjadinya sesuatu atau peristiwa. Jadi ayat itu turun beriringnya dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, ayat ini nanti akan menjadi pedoman, dan asbabun nuzul ayat tersebut akan menjadi pedoman juga bagi kita dan lebih mempermudah untuk kita memahaminya, terutama bagi para mufasir yang ingin menafsirkan suatu ayat. Yang kedua yaitu ayat ibtidai. Nah, ayat ini tidak dilatar belakangi oleh terjadinya sesuatu atau peristiwa. Nah, kalau ayat sababi tadi kan dilatar belakangi oleh sebab terjadinya suatu atau peristiwa yang dialami oleh Nabi. Namun berbeda dengan ayat ini tidak dilatar belakangi oleh terjadinya sesuatu atau peristiwa. Contohnya surah Al-An'am yang turun bersamaan dengan 70.000 malaikat dengan mengiringi tasbih dan tahmid. Selanjutnya yaitu urgensi asbabun nuzul. Nah, apa sih pentingnya dari asbabun nuzul itu? Nah, jadi asbabun nuzul ini dianggap sangat penting oleh para ulama. Karena apa? Karena dapat memahami arti dan makna ayat-ayat Al-Quran itu dan akan bisa menghilangkan keraguan dalam menafsirkannya. Apalagi bagi kita sudah ada asbabun nuzul, udah ada ayatnya, itu sangat mudah bagi kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yaitu kegunaan asbabun nuzul. Pertama, menolong seseorang untuk memahami ayat. Kita bisa membayangkan jikalau di dunia ini tidak ada asbabun nuzul. Nah, pasti akan banyak terjadi perselisihan dalam memahami ayat. Jadi kita ini merasa sangat tertolong sekali karena adanya asbabun nuzul. Selanjutnya itu menghilangkan kemusykilan pemahaman ayat. Kemusykilan ini ialah tidak dapat dipahami. Jadi kadangkala suatu ayat tersebut tidak bisa dipahami oleh nalar. Namun karena adanya asbabun nuzul ini, ayat tersebut sangat mudah untuk dipahami. Yang ketiga yaitu membantu memudahkan penghafalan ayat dan mengungkapkan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi para sahabat itu selain ingatannya kuat, hafalannya kuat, para sahabat itu salah satu metode untuk menghafalnya ialah mengingat asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Jadi contohnya ketika perang Badar ada turun suatu ayat, maka mereka akan mengingat peristiwa tersebut lebih mudah untuk dihafal. Cara mengetahui asbabun nuzul. Kita menyadari bahwasannya asbabun nuzul ini hanya terjadi sekali, dan itu hanya terjadi pada masa Nabi saja dan tidak akan terulang kembali. Jadi salah satu jalannya kita harus mengetahui asbabun nuzul ini dan mencari hadis-hadis yang berkualitas sahih. Tetapi bila ada hadis-hadis Nabi yang tampak berbeda tentang asbabun nuzul pada ayat-ayat tertentu tersebut, maka terhadap hadis-hadis tersebut perlu diadakan tahqiq atau tarjih. Kita masuk bentuk-bentuk asbabun nuzul. Nah, jadi sebab-sebabnya itu yang pertama yaitu tanggapan atas suatu perintah umum. Contohnya
surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Nah, jadi surah Al-Lahab ini diturunkan karena Abu Lahab meremehkan pertanyaan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ingin mengumpulkan masyarakat untuk memberi kabar tentang akan datangnya musuh yang menyerang dari balik gunung, dan Nabi juga ingin menjelaskan beberapa penjelasan mengenai beberapa hukuman. Namun Abu Lahab ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau mengumpulkan sebanyak ini umat hanya untuk memberitahukan bahwasannya akan datangnya musuh yang menyerang dari balik gunung." Jadi Abu Lahab ini pertanyaannya ini sangat mengejek ya. Jadi Allah menurunkan surat Al-Lahab ini dalam atas suatu perintah umum. Jadi ini perintah umum, Nabi ingin mengumpulkan kepada masyarakat umum, dan Allah mengatakan tabat yada abil habi watab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Nah, jadi seorang paman Nabi bernama Abu Lahab ini telah meremehkan perintah umum ini, dan ia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bergejolak. Begitulah surah Al-Lahab ini turun atas tanggapan atas suatu perintah umum. Nah, begitulah bentuk-bentuk asbabun nuzul. Yang pertama yaitu tanggapan atas suatu perintah umum, yaitu tanggapan atau perintah khusus. Contohnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 158. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dulu praktek sa'i digunakan sebagai bentuk penghambaan terhadap patung yang ada di Safa dan Marwah. Jadi dulu pada zaman jahiliyah dulu ada di Safa ada sebuah patung bernama Isaf, dan di Marwah ada patung bernama Nailah. Bolak-balik terus di situ, dari Safa ke Marwah, dari Safa ke Marwah, balik-balik. Tiba di Safa, masyarakat mencium patung Isaf, dan di Marwah juga begitu sebaliknya. Nah, ini para sahabat menanyakan tentang hal ini kepada Nabi. Jadi Nabi memberikan tanggapan atas pertanyaan ini. Jadi walaupun ini masyarakat jahiliyah itu mencium patung, tetapi yang diperintahkan yang khusus ini, walaupun di Safa dan Marwah ini, yang diperintahkannya bukanlah mencium patung tersebut, tetapi bolak-balik dari Safa ke Marwahnya. Nah, Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 158. Yang ketiga yaitu jawaban terhadap pertanyaan Nabi. Contohnya Quran surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak. Jadi ayat ini turun ketika pada saat itu Jabir dalam keadaan tidak sadar. Beliau pingsan ketika itu. Lalu beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, apakah kejadian tidak sadar saya ada hubungannya dengan harta bendaku?" Lalu Nabi menjawab, "Iya, kamu berhak untuk memberikan pusaka untuk anak-anakmu." Nah, jadi
Allah menurunkan surah An-Nisa ayat 11 ini. Begitulah Nabi menjawab pertanyaan dari Jabir. Selanjutnya jawaban dari pertanyaan Nabi, contohnya yaitu Quran surah Maryam ayat 64. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Jadi pernah ya ayat Al-Quran ini tidak turun dalam rentan waktu yang cukup lama. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, mengapa saya sudah tidak lama menerima wahyu Allah melalui engkau ya Jibril?" Nah, lalu Allah menurunkan ayat ini, "Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Tuhanmu." Jadi Allah itu belum memerintahkan Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Jadi wahyu itu memang benar Allah yang menurunkan, tidak ada rekayasa antara Nabi itu. Selanjutnya yaitu tanggapan atas pertanyaan yang bersifat umum. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 222. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Jadi pada saat itu sahabat Nabi bertanya kepada Nabi terkait wanita Yahudi yang haid tidak boleh makan bareng bersama suaminya, bahkan diasingkan dari rumahnya. Nah, lalu Nabi berpedoman kepada wahyu yang telah diturunkan oleh Allah. Ini tanggapan atas pertanyaan yang bersifat umum. Lalu Nabi dalam ayat tersebut, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Di sini dalam menjauhi dalam konteks berhubungan, namun tidak dengan sosialnya seperti makan bareng, bukan dalam konteks itu. Nah, jadi pada zaman Yahudi dulu, sebelum Islam datang, bahwasannya wanita yang haid itu diasingkan bahkan sampai diusir dari rumahnya dan jangan kembali sebelum dirinya suci, maksudnya sebelum dia bersih gitu. Jadi setelah Islam datang dan sangat menghargai wanita. Nah, begitulah tanggapan Nabi atas pertanyaan yang bersifat umum. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi, asbabun nuzul ini sangat penting bagi kita dan sangat banyak manfaatnya bagi kita yang ingin memahami dan mendalami ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk menonton video ini. Dan semoga ilmunya bermanfaat dan sangat banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari asbabun nuzul ini. Dan selamat bertemu kembali dalam video-video selanjutnya. Terima kasih. Tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.